Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menerangkan tentang penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Tepatnya, analisis keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Langsung saja. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu ketentuan dalam pulang pokok. Ketentuan dalam pulang pokok yang pertama adalah untung. Jadi, terjadi untung jika R lebih dari C atau fungsi penerimaan lebih dari fungsi biaya atau B lebih dari 0. Yang kedua adalah rugi. Rugi terjadi jika R kurang dari C atau P kurang dari 0. Kemudian yang ketiga adalah pulang pokok. Pulang pokok ini terjadi jika R sama dengan C atau P sama dengan 0. Langsung saja. Selanjutnya adalah kita bisa melihat grafiknya. Untung, rugi, dan pulang pokok ada dalam satu grafik ini. Mari kita simak penjelasannya. Jadi, jika tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total, yakni R sama dengan C. Bisa kita lihat ya, Q1 di sini dan Q4 di sini itu ya, R-nya sama dengan C. Nah, di sini ya. Kemudian, area di sebelah Q1 dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi sebab penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total, atau R kurang dari C. Nah, jadi kita bisa lihat Q1 ya. Q1 di sebelah kiri ya, dan sebelah kanan di sebelah kirinya, dan sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi. Kita bisa lihat di sini ya, Q1 sebelah kiri. Kemudian antara Q1 dan Q4 itu mencerminkan keadaan untung. Kita bisa lihat ya kurvanya, Q1 dan Q4. Nah, kemudian tingkat produksi Q3 mencerminkan ya, Q3 ini mencerminkan bahwa penerimaan total maksimum di sini ya, di Q3 fungsi TR itu maksimum. Kemudian keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Seperti yang terlihat pada grafik ya, R mencapai maksimum di Q3, sedangkan jarak terlebar R dan C atau keuntungan maksimum itu terjadi pada Q2. Nah, jadi untuk mencari keuntungan maksimum itu kita cari yang jaraknya terlebar. Selanjutnya kita akan mengulas sedikit tentang fungsi nonlinier. Yang pertama, fungsi nonlinier itu dapat berupa fungsi kuadrat, fungsi eksponen, fungsi logaritma, fungsi pecahan, fungsi rasional, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu, gambar dari fungsi nonlinier ini bukan suatu garis lurus ya, seperti tadi grafik yang saya contohkan berupa garis lengkung. Kemudian selanjutnya itu fungsi kuadrat disajikan dalam gambar berupa suatu parabola vertikal dan horizontal. Kemudian fungsi rasional yang gambarnya berbentuk hiperbola, fungsi kubik, lingkaran, dan elips. Sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya. Kemudian ini langsung ke contoh soal ya. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan negatif 0,1 Q kuadrat ditambah 20 Q. Nah, sedangkan biaya total yang dikeluarkan
C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 dikurangi 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Oke, yang pertama kita tulis ketahuinya dulu itu. Tapi di sini kita langsung masukkan rumus saja. Jadi profit atau P kita sudah ketahui rumusnya itu R kurangi C. Kita langsung masukkan ya. R-nya kurangi C, fungsi persamaan R kurangi persamaan C. Kemudian kita dapat ini ya, profitnya ini. Selanjutnya adalah kita mencari Q jika mencari profit jika Q-nya itu sama dengan 10. Kita langsung saja tinggal masukkan ke persamaan P yang sudah kita dapat ya. Jadi persamaannya kan min 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q kuadrat ditambah 13 Q kurangi 20. Kita tinggal mengganti Q-nya dengan 10P ya. Kita tinggal substitusi dan hasilnya adalah positif. Maka dari itu perusahaan beroleh keuntungan. Kemudian selanjutnya sama ya caranya, mensubstitusikan nilai maksud saya persamaan B ini dengan Q sama dengan 20P ya. Kemudian diperoleh hasil negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Kemudian contoh 2. Penerimaan total yang diperoleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan negatif 0,1 Q kuadrat ditambah 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Q kuadrat dikurangi 720 Q ditambah 600.000 Q. Hitunglah yang pertama adalah tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Yang B, tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. Kemudian yang C, manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Langsung saja kita jawab. Ketahui R-nya persamaan R dan persamaan C. Kemudian kan ditanya R maksimum terjadi pada, jadi kita langsung saja untuk mencari ini pada persamaan kuadrat ini, untuk mencari titik maksimum itu kita bisa menggunakan rumus min B per 2A. Masih ingat B itu apa? Jadi kan pada persamaan kuadrat itu kita perhatikan fungsi R. Jadi di sini koefisien dari Q kuadrat itu kan negatif 0,1 itu sebagai A, kemudian 300 itu sebagai B. Kemudian kita langsung masukkan ya, negatif B berarti negatif 300 dibagi 2A, 2 kali negatif 0,1 sama dengan negatif 0,2, jadi menghasilkan 1500 unit. Ya, kita lanjut ke C minimum terjadi pada, kita bisa cari dengan rumus yang sama ya, min B per 2A. B-nya itu adalah negatif 720, sehingga negatif dari B negatif 720, jadi positif ya, positif 720 dibagi 2A, 2 kali 0,3, 0,6, jadi 7000, maksud saya 720 dibagi 0,6 sama dengan 1200. Kita lanjut ke poin C. Jadi kita mau mencari manakah yang lebih baik ya, jika dengan menggunakan P pada R maksimum ya, kita coba dengan 1500 maksimum kan, kita substitusikan ke persamaan P. Jadi persamaan P kita cari terlebih dahulu dengan R min C ya, sudah kita pelajari di contoh sebelumnya. Langsung kita dapatkan persamaannya, kemudian setelah disubstitusikan hasilnya demikian. Kemudian lanjut jika P pada C minimum dengan tentunya dengan Q sama dengan 1200, kita substitusikan ya, nilai G-nya 1200 menghasilkan 48.000. Jadi yang terbaik itu adalah P pada C minimum. Oke, sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.